Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 1, eksponen dan logaritma. Kita fokuskan pada materi pertumbuhan eksponen. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka, halaman 13-16 untuk siswa kelas 10 SMA SMK. Contoh 4. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan bakteri selama beberapa jam. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi N bakteri setiap jam. Setelah diamati, jumlah bakteri pada 2 jam pertama adalah 8.000 bakteri. 2 jam kemudian, jumlah bakteri sudah mencapai 23.000 bakteri. Berapakah jumlah bakteri setelah 10 jam? Alternatif penyelesaiannya, misalkan X0 adalah banyaknya bakteri pada waktu T ke 0. Jika A adalah banyaknya bakteri setelah pembelahan setiap jam, maka untuk T sama dengan 0, maka banyak bakterinya adalah X0. Untuk T sama dengan 1, banyak bakterinya adalah A pangkat 1 dikali X0. Untuk T sama dengan 2, banyak bakterinya adalah A pangkat 2 X0. Untuk T sama dengan 3, banyak bakterinya A pangkat 3 kali X0. Untuk T sama dengan 4, banyak bakterinya adalah A pangkat 4 dikali X0, dan seterusnya. Kalian harus mencari A terlebih dahulu untuk mengetahui banyak bakteri yang dihasilkan. Ketika sebuah bakteri membelah dalam 1 jam, jika banyak bakteri pada 2 jam pertama adalah X2 dan banyak bakteri pada 2 jam berikutnya, berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4 jam kemudian adalah X4. Sehingga X4 dibagi X2, di mana X4 rumusnya adalah A pangkat 4 dikali X0 dibagi X2 A pangkat 2 dikali X0. X4 sama dengan 32.000, X2 8.000. 32.000 dibagi 8.000 sama dengan 4. Yang X0 ini dibagi juga, kita coret A pangkat 4 dibagi A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Karena ini kuadrat, lawan kuadrat adalah akar, sehingga A sama dengan akar 4. A sama dengan 2. Sehingga setiap 1 jam bakteri akan membelah menjadi 2 bakteri. Selanjutnya, kalian akan mencari banyak bakteri di awal, yaitu X0-nya. Kalian bisa menggunakan persamaan X2 sama dengan A pangkat 2 dikali X0, di mana nilai A sama dengan 2. Karena kita sudah mencari, kita substitusi ke persamaan X2 sama dengan A pangkat 2 dikali X0. X2 di sini sama dengan 8.000. A-nya kita ganti dengan 2. 2 pangkat 2 dikali X0. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga 8.000 dibagi 4 sama dengan X0. X0 sama dengan 8.000 dibagi 4, 2.000. Sehingga banyak bakteri mula-mula adalah 2.000 bakteri. Untuk mencari banyak bakteri pada 10 jam kemudian, maka digunakan persamaan X10 sama dengan A pangkat 10 dikali X0. Substitusikan nilai A sama dengan 2 dan X0 sama dengan 2.000 pada persamaan X10. Sehingga X10 sama dengan A diganti 2. 2 pangkat 10, X0-nya 2.000. 2 pangkat 10 sama dengan 1.024 dikali 2.000, sama dengan 2.048.000. Jadi, banyaknya bakteri setelah 10 jam adalah 2.048.000 bakteri. Latihan 1.2. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Bakteri E. coli menyebabkan penyakit diare pada manusia. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan 50 bakteri ini pada sepotong makanan dan menemukan bahwa
bakteri ini membelah menjadi 2 setiap seperempat jam. Yang A, gambarkan tabel dan grafik yang menunjukkan pertumbuhan bakteri ini dari fase 0 sampai fase kelima. Kita buat tabel seperti ini. Fase pertumbuhannya 15 menit, karena seperempat jam itu adalah 15 menit. Ini adalah banyaknya bakteri. Saat 0, banyak bakterinya adalah 50 bakteri. Kalau fase kedua, karena membelah menjadi 2, berarti di sini adalah 100. Kalau fase kedua, berarti 100 dikali 2, yaitu 200. Fase ketiga, 200 dikali 2, 400. Fase keempat, 400 dikali 2, 800. Fase kelima, 800 dikali 2, 1600. Disinilah kita bisa membuat grafik fungsinya. Titik awal di sini adalah 50. Setelah itu 1 ke 100, 2, 200, 4, 800, 5, 1600. Kita tarik sebuah garis. Ini adalah gambar grafik fungsinya. Yang B, modelkan fungsi yang menggambarkan pertumbuhan bakteri E. coli setiap seperempat jam. Karena awal mulanya adalah 50, maka permodelannya yang B ini Fx sama dengan 50 dikali. Karena pertumbuhannya dikali 2, artinya 2 pangkat X. Sehingga dikali 2 pangkat X. Ini adalah pemodelannya. Yang C, prediksi berapa banyak bakteri setelah 3 dan 4 jam. Karena di sini 15 menit, berarti di sini pindahnya fase ke fase adalah 15 menit. Untuk 1 jam, berarti membutuhkan 15, 15, 15, 15. Berarti keempat ini, fase keempat adalah 1 jamnya. Sehingga untuk 3 jam itu sama dengan 3 dikali 4, sama dengan 12 atau fase 12. Saat fase 12, maka fungsinya adalah 50 dikali 2 pangkat 12. Karena ini pertama X, maka X-nya kita ganti dengan 12. 50 dikali 2 pangkat 12. 50, 2 pangkat 12 sama dengan 4096. 50 dikali 4096 sama dengan 204.800. Disinilah banyak bakterinya setelah 3 jam. Setelah 4 jam, artinya 4 dikali 4 sama dengan 16, sehingga fase ke-16. Maka persamaannya menjadi F16 sama dengan 50 dikali 2 pangkat 16. 50, 2 pangkat 16 sama dengan 65.536. 50 dikali 65.536 sama dengan 3.276.800. Inilah banyak bakteri setelah 4 jam. Nomor 2, pada tahun 2015, kasus positif HIV/AIDS berjumlah sekitar 36 juta jiwa. Jumlah ini meningkat rata-rata 2% setiap tahun, dari tahun 2010 hingga 2015. Jika peningkatan kasus positif HIV di tahun-tahun berikutnya diprediksi bertambah secara eksponen pada peningkatan 2% setiap tahun, berapa banyak kasus yang terjadi pada tahun 2020? Ini kita bisa membuat tabel seperti ini. Tahun ke-0 telah didata 36 juta. Bagaimana untuk tahun berikutnya? Tahun ke-1 yaitu 36 juta ditambah
2% dikali 36 juta sama dengan 36.720.000. Tahun kedua, 36.720.000 ini ditambah 2% dari 36.720.000 sama dengan 37.454.400. Pada tahun ketiga berarti 37.454.400 ditambah 2% dikali 37.454.400 sama dengan 38.203.488 dan seterusnya. Dari persamaan ini kita bisa memodelkan. Kita ambil persamaan yang pertama berarti 36 juta. Saya tulis seperti ini. Ditambah 2%, 2/100 atau menjadi 0,02 dikali 36 juta. Ini bisa ditulis 36 juta dikali 1. Kita keluarkan 36-nya ditambah dengan 0,02. Sehingga bentuk umumnya adalah Fx sama dengan 36 juta dikali dengan 1 ditambah 0,02 pangkat X. Karena pendataan berakhir dari tahun 2015, yang ditanya di sini adalah tahun 2020. Berarti tahun 2015 ini tahun ke-0. Tahun 2016 ini tahun ke-1. Tahun 2017 tahun kedua, 18 ketiga, 19 keempat, tahun 2020 berarti ke-5. Sehingga tahun ke-5. Disinilah X-nya adalah 5. Sehingga F5 sama dengan 36 juta dikali 1 ditambah 0,02 pangkat 5. Atau sama dengan 36 juta dikali 1 ditambah 0,02 sama dengan 1,02 pangkat 5 sama dengan 36 juta dikali 1,02 pangkat 5 sama dengan 1,104080803 dikalikan dengan 36 juta sama dengan 39.908. Ini adalah banyak jiwa yang terjangkit HIV/AIDS pada tahun 2020. Ayo berpikir kreatif, berikan sebuah contoh penerapan pertumbuhan eksponen lainnya. Kita bisa menggunakan contoh konteks bunga majemuk atau pertumbuhan suatu populasi tertentu. Contohnya konteks bunga majemuk, yaitu Pak Burhan memiliki modal pinjaman sebesar 1 juta rupiah dengan bunga majemuk 2% per bulan. Berapakah modal akhir setelah 5 bulan? Untuk contoh pertumbuhan suatu populasi tertentu, contohnya yaitu kultur jaringan pada suatu uji lab menampakkan bahwa satu bakteri mampu membelah diri menjadi 2 dalam kurun waktu 2 jam. Pada awal kultur jaringan tersebut terdapat 1000 bakteri. Tentukanlah jumlah bakteri setelah 20 jam. Demikian materi pertumbuhan eksponen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.